Nurul Anwar. Falyatafaddal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sulaiman dari Samarinda, yang kami muliakan Bapak Camat atau yang mewakili para orang tua santri, wali santri, terutama yang tahun ini anak-anaknya melakukan wisuda kelulusan, para asatidz, guru-guru, Ustaz Daud, Ustaz Najmu, Ustaz Nazir, dan yang lain semuanya. Hadirin hadirat sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Alhamdulillah kita di pagi hari ini, walaupun hujan terus datang mulai jam 4 subuh tadi, dan mungkin diperkirakan hujan ini sampai malam, karena melihat BMKG itu sampai malam, belum berhenti sebentar, nanti nyambung lagi, berhenti sebentar, nyambung lagi. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan dengan banyaknya rintik-rintik air hujan yang turun dari langit, Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan kepada kita juga rintik-rintik hujan itu dengan rezeki yang banyak sekali, rezeki hissiyah wa ma'nawiyah, rezeki zahir dan rezeki batin. Dan mudah-mudahan dengan berkah hujan ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dalam kehidupan kita, terutama juga santri-santri Al-Islami Nurul Anwar, terutama mereka-mereka yang tahun ini mengadakan kelulusan tingkat ula, uswah dan ulia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, hari ini hari spesial, yang mana anak Bapak Ibu yang tahun ini lulus, mereka kami anggap juga sudah lulus, dan kelulusan ini nanti diiringi dengan mendapatkan ijazah dari pondok pesantren yang dikirimkan dari pusat kota, ibu kota Jakarta. Tetapi untuk masalah ijazah ini, ijazahnya belum turun. Insya Allah diperkirakan bulan Juli baru turun. Nah, kita mengadakan perpisahan wisuda segera di tanggal ini, karena insya Allah nanti Abuya akan berangkat haji di tanggal 5 bulan Juni dan kembali di tanggal 30 Juni. Makanya kita cepatkan hari ini untuk wisuda, dan insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kami beritahukan perkiraan nanti ijazah turun tingkat ula, uswah dan ulia dari Jakarta, dari pusat, itu nanti di bulan Juli. Jadi mohon bersabar ya Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian hari ini juga SKL-nya, surat keterangan lulus, itu sudah jadi, tapi kata Umar hari ini tidak dibagikan
nanti dibagikan pada saat liburan. Karena nanti liburan anak-anak santri, baik yang tahun ini sudah wisuda atau yang belum, nanti akan mengadakan liburan lumayan agak panjang, dimulai dari selesai pemotongan sapi kurban. Jadi hari raya Idul Adha, salat Id, kemudian pemotongan hewan kurban, kemudian pulang masing-masing membawa daging kurban, dan hari itu insya Allah akan diberikan SKL atau surat keterangan lulus, dan Bapak Ibu memegang itu sebagai tanda bukti kelulusan anaknya. Kemudian perlu diketahui Bapak Ibu dan para jamaah semuanya, pesantren kita Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren kesetaraan Salafiyah, yang mana pesantren kesetaraan kita ini adalah pesantren yang memiliki 3 jenjang pendidikan, yaitu tingkat ula, tingkat usta, dan tingkat ulya. Ula itu setara dengan SD atau madrasah ibtidaiyah di luar. Wusta itu setara atau sederajat dengan tingkat sanawiyah, madrasah sanawiyah atau tingkat SMP. Dan ulya itu setara dengan tingkat SMA kalau di luar, atau aliyah atau SMK. Nah, pesantren kita ini adalah salah satu pesantren yang memiliki tiga-tiganya tadi. Di seluruh Kalimantan Timur, ya, dari ujung sampai ke barat, utara, dan selatan, se-Kalimantan Timur, pesantren yang memiliki 3 tingkatan itu mungkin ada 3 atau 4 pesantren saya. Begitu banyaknya ratusan, mungkin ribuan pesantren di Kalimantan Timur, itu cuma kalau tidak salah ada 3 atau 4. Dan salah satunya, ya, pesantren kita ini yang tingkatnya lengkap, dari tingkat ula, SD, wusta, SMP, dan ulya, yaitu SMA kalau di luar. Dan perlu diketahui juga Bapak Ibu, Kemenak itu membidangi sekolah pesantren ini, itu ada tiga model. Yang pertama, pesantren yang berbasis dengan pelajaran umum. Nah, artinya kurikulumnya itu masuk dengan kurikulum Dekdiknas atau apa istilahnya yang di luar itu. Jadi ujiannya mereka itu sama dengan ujian anak-anak SMP, SMA, dan sebagainya. Jadi pesantrennya itu modelnya umum tapi pesantren. Nah, ini model pertama. Yang kedua adalah pesantren muadalah, kesetaraan. Nah, pesantren muadalah itu seperti kita, ula, usta, dan ulya, yang mana pesantren kita ini untuk saat ini kita diberikan kebebasan untuk mengajar santri-santri kita dengan ilmu agama yang kita sepakati di pesantren, dan juga ditambah dengan pelajaran dari pemerintah yang ditunjuk Kemenak atau Kanwil tadi. Nah, untuk itulah kita ujiannya ini tidak sama dengan ujian pesantren yang berbasis kayak pesantren umum tadi. Kita bebas, tidak ada kewajiban untuk pakai baju seragam, yakni baju yang hari Senin model sekian, hari Selasa model baju sekian, dan kita tidak ada kewajiban itu. Jadi kita pesantren yang berbentuk salaf, tetapi bisa mendapatkan ijazah resmi. Yang mana ijazah resmi ini, Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu lulus dari pesantren ini, ijazah tersebut bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya. Yang ula lulus mau pindah ke al-wusta pesantren atau ke umum, boleh diterima. Yang wusta mau tingkat kealiyah di luar atau ke ulya di pesantren atau ke umum, diterima. Bahkan yang ulya itu kalau lulus mau kuliah kemanapun
itu diterima ijazahnya. Nah itu enaknya di situ. Kita punya pesantren tadi, tidak didik dia dengan harus belajar ini, belajar itu, kitabnya, bukunya ini, bukunya tidak. Untuk sementara tidak ada seperti itu. Dan alhamdulillah anak-anak santri kita yang sudah lulus tingkat aliyah kalau di luar atau SMA, santri-santri kita ini sudah ada yang kuliah, sudah masuk ke tahun ketiga atau ke tahun keempat. Ada yang di Samarinda, di IAIN, ada yang di Balikpapan, ada yang di Jawa. Bahkan kita telah mengirim 4 orang santri putra ke luar negeri, yakni ke Tarim Hadramaut. Nah, jadi nanti yang orang tuanya di sini, ketika nanti sudah mendapatkan ijazahnya nanti akan dibawa di Jakarta di Departemen Pendidikan, dibahasa Arabkan, kemudian dikirim ke Tarim, dan nanti itu bisa masuk di universitas yang ada di Tarim, sehingga anak-anak Bapak Ibu pulang dari sana mendapatkan gelar S1 atau yang di sana namanya LC, kalau di sini namanya S1. Artinya pesantren kita ini bukan pesantren abal-abal, pesantren yang resmi, yang memiliki ijazah resmi dan bisa melanjutkan ke sekolah manapun juga. Nah, jadi itu yang kedua, namanya pesantren kesetaraan. Yang ketiga, pesantren yang diberikan izin oleh Kemenak hanya pesantren saja. Artinya pesantren ini ya resmi, tetapi tidak bisa mengeluarkan ijazah kesetaraan atau ijazah yang tadi kita katakan setara dengan SMP dan SMA. Tidak ada. Jadi pesantren itu cuma masuk di situ, belajar agama, tidak ada didikan dari pemerintah khusus dengan agama. Nah, pesantren yang seperti ini mungkin banyak kita di balik di Kutai Kartanagara, di Balikpapan, Samarinda, banyak itu. Nah, yang pesantren seperti ini mungkin dalam bidang ilmu agama anak-anak kita mendapat, tapi mereka tidak dapat syahadah atau bahasa kitanya mendapat ijazah. Kemana ingin melanjutkan sekolahnya kalau tidak dapat syahadah tadi? Sedangkan tadi perwakilan dari Sekjen ya, beliau mengatakan lanjutkan belajar tadi, jangan berhenti untuk selalu belajar. Tapi kalau nggak ada ijazahnya kemana mau belajar melanjutkannya? Nah, akhirnya apa ujung-ujungnya? Ngambil paket A, ngambil paket B, ngambil paket C, bayar lagi. Yang lucunya pesantrennya ini, tapi ketika ditanya kamu sekolah pesantren mana? Pesantren A, pesantren B, pesantren C, mana ijazahnya? Ada katanya. Pas dibaca, loh ijazahnya kok beda dengan pesantrennya. Nah, ini ada model pesantren seperti itu. Ala kulihal, pesantren seperti itu juga diakui oleh pemerintah kita keberadaannya. Nah, yang keempat, nah ini pesantren-pesantren yang tidak memiliki izin tadi, tidak ada izin yang umumnya, tidak ada kesetaraannya atau tidak ada izin pesantrennya, dan ini sangat banyak sekali, Nah, banyak pesantren begitu. Nah, ada rumah tahfiz, tidak ada izinnya, silakan, tidak ada masalah. Ada pesantren memiliki cuma sebidang tanah, bikin pesantren, silakan, ngambil santri sana, santri sini dan seterusnya, tapi tidak memiliki izin. Nah, lalu resikonya apa yang seperti ini? Resikonya ya tadi, tidak dapat ijazah dan juga tidak ada bantuan-bantuan yang diterima, baik untuk pesantrennya atau guru-gurunya atau santrinya. Dan yang merepotkan kembali adalah tidak memiliki syahadah atau ijazah. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu, banyak sekali pesantren seperti itu, rumah-rumah tahfiz ya, mungkin belajar ini, belajar itu dan sebagainya. Nah, kemudian Kemenak ini di dalam membidangi sekolah dia memiliki 2. Kalau di luar namanya ibtidaiyah ya, SD, sanawiyah, SMP dan aliyah. Kalau di pesantren yang memiliki resmi tadi, yaitu yang tadi ula, usta dan ula.
Itu yang Kemenag atau Kanwil kita memonitor yang seperti itu. Nah, keuntungan pesantren yang memiliki izin resmi, apalagi ada ula, ustadz dan ulianya, atau pesantren yang tadi bekerja sama dengan umum, ini Masya Allah, anak-anaknya itu sering mendapatkan beasiswa. Pesantren kita ini ya Bapak Ibu, Seputai Kartanegara yang mendapatkan beasiswa itu yang paling sering adalah pesantren kita. Entah gimana kok bisa dapat beasiswa anak-anak itu. Pesantren lain banyak yang besar-besar, yang lama-lama, tapi kita yang dimonitor. Al-Islamil Anwar, berapa santrinya dapat beasiswa? Nah, bapak-bapak itu santrinya banyak yang dapat, tapi anak Kutai Kartanegara, nah ini dia. Ada yang 7,5 juta setahun, ada yang 6,5 juta, ada yang 5 juta. Dan itu uang untuk anak santrinya, dibayarkan untuk SPP-nya atau syahriahnya. Namun masalahnya terkadang ada orang tua yang nakal. Bagaimana maksudnya? Karena itu uang tadi masuk rekening anaknya, kami bikinkan semuanya masuk ke rekening anaknya, diambillah uangnya, dipotong uang tadi, dibelikan ke emas lah, dibelikan ke baju. Ini orang tua apa begini? Anaknya di pesantren kasihan gak punya kitab. Nah bayangkan tuh, gimana orang tua seperti ini? Potongnya duitnya. Jangan, itu jatahnya dia untuk belajar. Dan itu mengurangi beban orang tua sebagai wali murid atau sebagai wali anaknya yang wajib menafkahi dia dalam model, dalam tingkat belajar tadi. Dibantu oleh pemerintah Kutai Kartanegara. Masya Allah, 3 tahun kita ini di tingkatan yang ketiga, 3 tahun kita mendirikan, 3 tahun juga kita mendapatkan beasiswa dari pemerintah itu untuk anak-anak Kutai Kartanegara. Siapa yang beruntung, mereka dapat. Kalau tahun ini belum dapat, tahun berikutnya kita bikin untuk beasiswa yang berikutnya. Nah seperti itu. Kemudian apa lagi? Ada dana PIP. Dana PIP itu semuanya dapat. Yang dari Balikpapan ada dapat, yang dari Samarinda ada dapat, yang dari Kilo dapat, yang dari Handil dapat, tingkatan ula, usta, ulia dapat semuanya. Ya, dan itu namanya terdaftar sampai ke pusat Jakarta sana. Siapa yang beruntung dapat. Ada yang 3,5, ada yang 500. Itu semuanya adalah langsung kepada anaknya. Anaknya yang ngambil. Itulah Bapak Ibu keuntungan pesantren yang resmi tadi. Keuntungan pesantren yang resmi, ijazahnya diakui, semuanya diakui, pendidikannya diakui. Nah oleh karena itu tidak ada keraguan kalau kita menyekolahkan anak-anak kita ke pesantren yang resmi tadi. Bahkan sebenarnya kita ragu-ragu kalau menyekolahkan ke pesantren yang tidak ada izinnya. Akhirnya apa? Lulus di situ mau kemana anaknya? Bingung. Nah, ala kulli hal itu ya pesantren kita. Kemudian pesantren Al-Islami Nurul Anwar ini, Bapak Ibu semuanya, kita telah meneruskan sebanyak 3 kali kelulusan. Makanya ini tahun yang ketiga. Ya, kita awali 3 tahun yang lalu, kemudian tahun kemarin, dan ini tahun ketiga. Dan perhatikan betul-betul, alhamdulillah semua santri kita yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ini tidak ada santri yang tidak mendapatkan ijazah. Semua dapat ijazah. Semuanya dapat ijazah. Di pesantren lain ada yang anaknya nggak dapat ijazah. Mungkin namanya tidak terdaftar, atau mungkin ada karena sebab-sebab yang lain. Tahun ini Bapak Ibu, orang Kanwil memberitahu kepada kami pribadi, katanya ada satu pesantren, saya tidak sebutkan namanya pesantrennya. Kalau saya sebutkan insya Allah tahu semuanya. Katanya santrinya tahun ini ada 60 lebih tidak
mendapatkan ijazah alias nggak terdaftar namanya itu. Sekolah di pesantren tapi tidak mendapatkan ijazah karena namanya tidak terdaftar. 60 lebih santrinya. Kita alhamdulillah tahun pertama semua dapat ijazah. Tahun kemarin semua dapat ijazah. Tahun ini semua dapat ijazah. Jadi kalau ada pesantrenul Anwar gak ada ijazahnya, fitnah itu. Fitnah. Kita semuanya santrinya dapat ijazah, dan anak-anak santri kita yang lulus setahun atau 2 tahun yang lalu sudah ada yang melanjutkan ke lain atau menyambung ke sini, semuanya resmi. Nah, oleh karena itu para bapak ibu, beruntunglah orang tua yang anaknya bisa sekolah di pesantren. Karena anak yang sekolah di pesantren itu yang paling kentara adalah sholat 5 waktunya terjaga. Pergaulannya terbatasi. Coba lihat anak-anak, mungkin ada yang pernah lulus, kemudian dia pindah sekolah keluar. Dulu di pesantren aman, tapi ketika pindah di luar pusing bapaknya. Anakku sudah malam keluyuran pakai sepeda motor, berpacaran sana sini, bahkan ada yang narkoba. La ilaha illallah. Siapa suruh memberhentikan anaknya dari pesantren? Sekolah di luar kacau sudah semuanya. Tapi ketika di pesantren, sholat terjaga, pergaulan terjaga. Dan yang namanya pesantren ini, Bapak Ibu, belajar di pesantren itu bukan hanya belajar kitab, bukan belajar buku-buku yang diberikan oleh pemerintah, tapi yang terpenting adalah belajar mental. Dia salah, orang tua jangan ikut-ikutan, biar dia menerima kesalahan sanksi. Untuk apa? Agar dia merasakan bagaimana kalau nanti dia lulus, kalau dia terjun ke masyarakat, dia tahu bagaimana tingkat keadilan itu. Iya kan? Jangan dimanja, jangan dibantu. Untuk apa? Melatih mental dia. Di pesantren mungkin ada temannya yang nakal, yang ngejek dia, yang bully dia. Sudah, orang tua jangan ikut campur, biar gurunya yang ngurusin. Kenapa? Itu melatih mental dia. Ketika nanti dia jadi ulama, ketika dia nanti di luar berhadapan dengan masyarakat, banyak orang-orang nanti yang akan membenci dia. Kita hidup di dunia ini nggak mungkin orang cinta 100% kepada kita semuanya. Pasti ada yang benci. Kita naik daun, rezeki tambah, ada yang iri. Kita lagi jatuh, ada yang syukurin, kepok. Kalau tidak tahan mental, maka jadilah anak itu cengeng. Tapi ketika di pesantren sudah terbiasa begitu, ketika dia jadi ulama, ada yang menghina dia, biasa. Nabi lebih parah dihinanya. Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya dihina, dipukulin, giginya berdarah, kakinya berdarah. Bukan hanya itu, diusir dari kampung halamannya. Bukan hanya itu, bahkan mau dibunuh. Di mana latihan Nabi? Nah, itu disebutkan dalam riwayat, semua Nabi dan Nabi kita, mereka yang diutus sebagai Nabi dan Rasul sebelum itu, mereka adalah pengembala kambing, pengembala sapi. Untuk apa? Melatih mental. Karena watak-watak manusia di luar sana itu banyak watak kebinatangan. Jadi sebelum menghadapi manusia yang bermacam-macam, latih mental dulu. Bagaimana cara melihara kambing? Suruh ke depan, kambingnya belok ke kanan. Suruh ke kanan, belok ke kiri. Kita duluan, kambing di belakang, lari dia. Melatih mental itu. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu belajar di pesantren. Bukan belajar kita, belajar mental. Nah ya, biarkan saja. Jangan cengeng, jangan ngambekan jadi santri. Jangan cengeng, jangan ngambekan, jangan baperan. Kuat. Karena ketika nanti kalian keluar jadi ulama,
Kalian terjun ke masyarakat, di masyarakat itu wataknya bermacam-macam. Tapi karena kalian sudah tahan mental di pesantren, ketika ada menghadapi watak manusia bermacam-macam, kalian sudah terbiasa dengan masalah itu semua. Baik. Kemudian kelulusan pesantren kita tahun ini tingkat ula, ustadz dan kuliah Bapak Ibu itu mendapatkan ijazah yang seperti Abuya katakan tadi. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, ijazah itu hanyalah tanda bukti bahwa seseorang itu sekolah. Ijazah tanda bukti bahwa orang itu sekolah. Tapi yang terpenting bukanlah ijazah. Yang terpenting itu adalah belajar. Kalau ijazah tanda orang sekolah, kalau belajar tandanya orang mengamalkan ilmunya. Nih, anak Bapak Ibu yang tahun ini lulus dapat ijazah, itu tanda sekolah. Tapi kalau dia pulang ke rumah, kata Pak Sakem tadi, sholatnya dijaga. Kalau ada lulus pesantren, dapat ijazah, tapi nggak sholat, dia bukan belajar di pesantren, dia cuma sekolah. Pahamlah? Pulang ke rumah, minum tangan kiri, dia cuma sekolah, tidak belajar. Karena tanda bukti orang belajar adalah mengamalkan ilmu. Pulang ke rumah dari pesantren dapat ijazah. Tapi pulang ke rumah mulutnya kotor, suka berkata-kata jorok, kata-kata yang tidak pantas, nama-nama kebun binatang keluar. Ini anak cuma sekolah, bukan belajar di pesantren. Ya kan? Identitas santrinya hilang, habis, hilang semuanya. Apa ujung-ujungnya? Pacaran, tengah malam, keluyuran kemana-mana, gabung dengan anak anak motor, anak geng dan sebagainya. Apa ini? Mereka itu hanya sekolah, bukan belajar. Ijazah zaman sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang yang lulusan S1, S2, S3. Tapi apa? Ketika di masyarakat ilmunya itu tidak terpakai. Cari pekerjaan susah. Ijazah ngelamar sana, ngelamar sini, ditolak. Ujung-ujungnya apa? Jualan. Ujung-ujungnya apa? Mohon maaf, saya bukan menghina. Ujung-ujungnya jadi tukang ojek, tukang parkir. Kenapa? Karena ijazah itu cuma tanda sekolah. Di luar sana banyak ijazah nggak terpakai. Di luar negeri itu ijazah banyak nggak terpakai. Yang terpakai pengalaman. Makanya ditanya, apa? Kamu punya pengalaman apa? Punya pengalaman kerja apa? Berapa tahun dulu di sana? Bagaimana pengalaman kerjamu? Dilihat. Ijazah itu nomor belakang terkadang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, terutama santri-santri, anak-anak Abuya yang tahun ini lulus, Abuya pesan kepada kalian, ketika kalian lulus dari sini, yang mau pindah sekolah, monggo silakan. Yang mau lanjut ke sini, monggo silakan. Tapi ingat, Abuya pesan, amalkan semua pelajaran yang kalian dapat di pesantren ini. Kalian belajar kitabul adab segini tebalnya. Bagaimana adab makan, bagaimana adab minum, bagaimana adab masuk WC, bagaimana masuk masjid, keluar masjid, dan seterusnya. Adab tidur, adab macam-macam, lengkap. Kalau kalian mengamalkan itu, kalian hafal doa-doanya, maka kalian namanya belajar di pesantren. Tapi kalau kalian pulang ke rumah, lupa doa-doa tadi, tidak pernah mengamalkan apa yang kalian pelajari, makan pakai tangan kiri, apalagi tidur nggak baca-bacaan, sembarangan dalam bidang agama, maka kalian tidak mendapatkan berkah dari ilmu yang kalian dapat. Oleh karena itu, Abuya pesan kepada anak-anak yang lulus tahun ini, apalagi yang pindah sekolah, ingatin,
Di luar sana banyak cobaan. Apalagi yang belajar nanti di sekolah umum, lebih berat lagi. Orang tuanya lebih berat lagi menjaga, karena di luar sana lingkungannya bebas. Orang tua terkadang pusing melihat anaknya bebas kemana-mana, berpacaran, narkoba, ngelem dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kalian yang sudah mengendam atau belajar di pesantren, terutama pesantren ini, buktikan bahwa kalian sekolah di pesantren ini dan buktikan bahwa kalian belajar di pesantren ini. Dengan apa caranya? Mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kalian dapat di pesantren ini. Sudah dipahami kira-kira Bapak Ibu? Nah, ya, anak-anak Abuya ingatin itu. Kemudian Abuya lanjutkan informasi atau pemberitahuan terutama kepada orang tua santri. Jadi habis wisuda ini perpisahan, anak-anak tidak ada boleh pulang. Nanti pulangnya liburan adalah pada saat setelah memotong hewan kurban. Yang lulus begitu juga, hari tersebut baru boleh pulang. Setelah pulang, Abuya sudah bebaskan, Abuya relakan mereka untuk kemanapun juga. Yang mau sekolah keluar tinggal dapat SKL, daftar di luar atau melanjutkan ke pesantren lain. Dan yang sudah lulus tidak mau kembali, jangan kembali ke pesantren. Artinya jangan main-main ke pesantren. Nanti hari apa datang, jangan. Abuya nggak suka. Kalau mau datang ke pesantren, waktu ada majelis taklim atau malam Jumat ada maulidan. Selain daripada hari itu, yang sudah lulus atau yang sekolah di luar jangan ke pesantren, karena nanti anak-anak yang di pesantren terganggu dengan kalian yang datang ke pesantren ini. Dan bagi santri yang ingin melanjutkan ke pesantren yang telah lulus tingkat ula, ustadz dan ulia, maka silakan mendaftar kembali. Dan kembalinya semua santri yang mendaftar kembali dan santri yang masih aktif itu kembalinya di tanggal 30 Juni. Tanggal 1 itu sudah mulai aktif belajar dan mengajar. Jadi mohon orang tua santri bekerja sama dan dimaklumin semua. Kemudian kita lagi membangun asrama putri, dibesarin asrama putra. Kita ada mau bikin tingkat, 2 tingkat di belakang itu, dan insya Allah ini berjalan terus karena pemerintah Kutai Kartanegara memberikan kita dana masuk untuk dana pembangunan, dan insya Allah itu selalu berjalan. Dan Abuya minta tolong semuanya mendoakan pesantren ini supaya bisa berkembang terus. Dan juga bagi yang ingin belajar di pesantren ini, kita terima santri dari tingkat ula, ustadz dan ulia. Jadi dari tingkat SD, SMP dan SMA. Yani dari umur 7 tahun kita terima. Asalkan anak itu bisa mandiri, makan, minum, tidur, mandi, basuh bahera, basuh bekami, bisa sendiri. Kalau masih bekami ditilam, jangan masuk pesantren. Ya. Kemudian masuk pesantren ini jangan yang nakal. Karena banyak sekali orang tua di luar itu memasukkan ke pesantren anaknya apabila anaknya itu sudah nakal. Jadi pesantren ini kayak dianggap bengkel gitu. Gurunya kasihan, sudah bisa ngerokok, sudah bisa pacaran, malam keluyuran kemana-mana, apalagi masuk geng sana, masuk geng sini, orang tuanya sudah angkat tangan. Satu-satunya jalan masuk pesantren. Anak yang seperti ini biasanya nggak bakalan awet di pesantren. Setahun 2 tahun ampih. Yang repotnya bukan hanya dia yang kacau, temannya dia diajakin jadi kacau. Yang temannya kemarin baik-baik dipengaruhi sama ini. Kita serba salah, mau berhentikan salah, tidak diberhentikan salah, akhirnya diambil tindakan disekor. Ulang dulu, perbaikin dulu akhlakmu. Nah, jadi kalau yang mau masuk pesantren, carilah anak yang baik, yang betul niatnya ingin jadi kiai, jadi ulama. Ayo, baru masuk pesantren.
Tapi kalau yang nakal, jangan. Tidak bakalan awet, buang saja, buang waktu. Lebih baik cari yang lain. Ya, nah, jadi seperti itu. Kemudian terakhir sebelum Abuya tutup, seperti yang Abuya informasikan, termasuk ibu-ibu yang di dalam, Abuya ini adalah sering membawa jamaah umrah. Nah sekarang kita di pesantren ini bergabung dengan Hafizah Tur. Hafizah Tur itu ada di Samarinda, dan bos travelnya adalah Tuan Guru Haji Muhammad Sulaiman yang insya Allah nanti akan memberikan ceramah buat kita semua. Beliau adalah murid kesayangan dari Guru Bahid di Barabai. Kemudian juga beliau salah satu alumni yang terdahulu di pesantren Guru Bahid dan tinggal di Samarinda. Abuya bergabung dengan beliau dan kami diberikan tugas untuk wilayah Amburawa, Balikpapan, Handil, Penajam dan sekitarnya. Jadi yang mau mendaftar kepada kami bisa. Wah, kemudian biasanya umrah itu kami buka harga dengan harga 32 juta. Pesawatnya itu adalah ada Emirat, ada Qatar, ada apa lagi? Etihad. Ini pesawat-pesawat Arab. Hotelnya di Madinah itu dekat. Hotel Andalus, Royal Andalus. Itu mungkin kurang lebih ini hotelnya ke Asrama Putri itu sudah Masjid Nabawi. Jadi turun sudah pelataran Masjid Nabawi. Kalau di Mekah itu kurang lebih 200 meter. Jadi mungkin kita di sini hotel kita di pintu gerbang itu sudah masuk halaman Masjidil Haram. Dekat sekali. Cuma 2 menit atau 3 menit sudah sampai di pelataran Masjidil Haram. Nah, biasanya kami buka 32 juta. Hari ini yang ingin mendaftar umrah kita buka dengan harga 20 juta rupiah. Fasilitas sama, pesawatnya sama, dan semuanya sama, nggak ada beda. Kami berikan harga spesial karena bersyukur dengan kelulusan anak-anak, kami beri harga 27 juta rupiah. Keberangkatan bulan apapun boleh, asalkan jangan bulan puasa dan bulan Syawal. Kalau bulan puasa, bulan Syawal larang dulu lah, ya larang. Jadi bulan apapun selain bulan Ramadan dan bulan Syawal harganya 27. Cuman hari ini saja. Besok sudah berubah menjadi normal, menjadi 32 juta. Hanya hari ini saja. Kalau ada yang hadir hari ini tapi tidak mendaftar, besok mendaftar kembali 32. Atau mendaftar hari ini tapi orang yang nggak ada. Abuya, ulun punya anak, punya orang tua di di Jawa, boleh nggak daftar? Boleh, tapi harganya bukan 27 juta, harganya 30 juta untuk hari ini. Ya, 30 juta. Orang tua ulun ada di Sangatta, nggak bisa ke sini. Ya, boleh, 30 juta. Bini ulun kada umpat, anak pendaftar 27 juta, nggak bisa. 30 juta, karena orangnya kada datang. Nanti didata sama umah di dalam. Ya. Jadi kalau yang mau 27 juta syaratnya 2, hadir hari ini dan langsung daftar. Bayar DP, terserah DP-nya berapa. Tapi kalau DP-nya 5 juta, perlengkapan umrah sudah lengkap. Ada koper, ada bantal leher, kain ihram, banyak. Ada 10 kah berapa itemnya itu, lengkap sudah tinggal. Jadi yang daftar 5 juta, bawa langsung balik. Tinggal menunggu pian kapan hendak berangkat. Nah, insya Allah nanti bebuan IKM sana itu nanti akan berangkat di akhir Agustus. Tapi kalau umrah akbar kita bulan dulu September lah. Nah, September umrah akbar. Ya, yang mau 27 September boleh. Kalau nggak mau September, ada yang kita Oktober, insya Allah ada keberangkatan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau yang 27 cuma hari ini. Orangnya nggak hadir mau daftar boleh 30 juta. Tapi kalau besok sudah kembali ke 32 juta. Nah, yang 32 juta itu Bapak Ibu banyak gratisnya. Kami yang gratiskan. Kalau bos travelnya tidak, kami yang gratiskan. Taif gratis. Taif nih gratis.
ke Jabal Nur, Museum Wahyu gratis, ke Pasar Kakiah gratis, ke pasarnya kalau belanjanya nukar sorang. Ya, kemana lagi? Ke percetakan Al-Quran di Madinah gratis. Ke mana lagi ngarannya itu? Jabal Mahnet, mobil jalan sendiri gratis. Kemana lagi? Dapat zam-zam, dapat kurma sukari 3 kilo gratis. Itu harga 32 juta. Ya, kalau pian daftar ke Guru Sulaiman nggak segitu. Ya, ini punya Abu aja sendiri ya, karena diberikan kebiasaan oleh Guru Sulaiman, pian atur aja jarnya, ya sudah. Nah ya, tapi yang 32 juta, 27 juta, nah itu nanti kalau transport bayar sendiri. Kecuali ada 2 yang gratis. Ketika di Mekah ada gratis, Mekah apa namanya, Armina, Arafah, Mina, Musdalifah itu gratis. Kalau di Madinah, Masjid Kuba, Kiblatain, Pasar Kurma, Kebun Kurma itu gratis. Tapi yang lainnya seperti kita kemarin patungan. Harinya 12 hari. 12 hari. Tapi kalau rezeki nih kayak abah-abahnya Bayaki nih, Bebul. Kemarin berapa kita? 15 hari. 15 hari, 32 tapi 15 hari urai. Masya Allah. Mudah-mudahan Guru Sulaiman panjang umur, sehat, panjang rezekinya. Beliau tambahin jadi 15 hari. Nah, rezeki itu tadi. Nah, ala kulli seperti itu. Kemudian ada satu paket lagi dari kami. Kalau membayar 33.750.000, 33.750.000 semuanya gratis kecuali naik kereta gantung. Kalau kereta gantung bayar seorang itu 60 real harganya. Nah, yang gratis apa tambahannya? Naik kereta api cepat itu kita gratiskan. 33.750.000 itu kereta cepat bisa langsung insya Allah. Nah, dan kemudian ini ada kepala cabang BRI di Samarinda. Apabila ada bapak ibu atau keluarganya siapapun juga yang ingin berangkat umroh kredit tanpa bunga, itu bisa mengambil dana kur ya. Iya, salah. Dana kur umpama nih 32 juta. Pian DP-nya 15 juta, sisa berapa? 17 juta. 17 juta diinjamin sama pihak bank. Nah, itu ada dana lebihan 1 jutanya 2.700 ya, 2.700 kali 17 juta kali 17 kali bulannya. Nah, itu hitungannya kurang lebih kalau 32 juta itu kalau kemarin hitungannya menjadi 32 juta 750-an ya. Nggak sampai 33 juta. Lebihannya itu kami yang membayari. Jadi pian tetap bayar 32 juta, yang lebihannya 700 sekian ribu kami yang membiayai. Ke mana ngarannya? Ke pihak bank. Jadi ini apa namanya, berangkat umrah tanpa bunga, kredit tanpa bunga. Atau mau pian 10 juta boleh, DP-nya 10 juta. Jadi DP cuma ada 2, 10 juta atau 15 juta. Kalau tanpa DP, nah kami kalau sanggup itu langsung pian ke BRI langsung. Ya. Jadi kami ada bunganya, kami yang membiayai ke bank, dan pian tidak pakai bunga-bungaan sama sekali. Insya Allah halal, berkah, dan tidak ada unsur ribanya. Nah, itu yang kepingin berangkat umrah. Kemudian yang haji, nah, Tuan Guru Sulaiman membuka ya, tahun kemarin 250 juta, tapi diskon akhirnya jadi 200 juta. Tahun depan ini kami belum tahu ya, Tuan Guru Sulaiman belum memberikan kabar berapa harganya. Tapi insya Allah mungkin 200 jutaan. Langsung berangkat tanpa ngantri. Visanya visa apa? Visanya visa apa namanya itu, visa undangan dari pihak Saudi. Nah, jadi di atasnya visa Qurada. Ya berulah. Lebih tinggi dari visa Qurada, visa undangan dari pemerintah sana. Nah, Idikat dapat, Semarkat dapat, Dulang ini dapat, semuanya dapat. Nah, ala kulli hal, nah itu seperti itu ya pengumumannya. Jadi setelah ini acara selesai, bagi bapak ibu yang ingin mendaftar nanti bisa di dalam dengan Umar. Dan yang kepingin tanya-tanya kredit tanpa bunga, ini ada kepala cabang BRI. Nanti beliau bisa nerangkan sambil kita istirahat di dalam nanti ya. Seperti itulah bapak ibu yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf kepanjangan nih memberikan apa namanya sambutan, tapi ini adalah untuk kebaikan kita semuanya. Terima kasih
kepada seluruh orang tua yang hadir dan para undangan, terutama kepada orang tua wali santri yang hadir pada saat ini. Abuya atas nama pribadi dan Ummah Nur Laila Qadariyah serta guru-guru yang mengajar di pesantren ini meminta ampun, maaf, meminta halal, meminta ridha, terutama kepada santri-santri anak-anak Abuya yang tahun ini lulus. Apabila ada Abuya kesalahan, guru-guru Ummah kesalahan kepada kalian, Abuya dan atas nama semuanya meminta maaf, minta halal, minta ridha kepada kalian semuanya. Dan Abuya halalkan dan Abuya ridha insyaallah dunia akhirat kepada kalian yang lulus tahun ini. Dan sekali lagi Abuya pesan, apabila kalian melanjutkan sekolah keluar atau pindah sekolah, Abuya pesan amalkan ilmu yang telah kalian pelajari. Jangan sampai kalian tidak mengamalkan itu, terutama sholat 5 waktu berjamaah, jaga ucapan, jangan keluar kata-kata yang tidak baik. Jadilah orang yang jujur, disiplin. Itu yang sering Abuya ajarkan kepada kalian. Disiplin, konsentrasi, disiplin, jujur. Karena kalian jujur, disiplin, kemanapun kalian berada, maka insya Allah kalian akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang tua yang kepingin anaknya sekolah ke Hadramaut, mau putra ataupun putri, Abuya sudah siapkan untuk perjalanan ke sana. Artinya izinnya, travelnya sudah lengkap. Tinggal Bapak Ibu menyediakan dananya. Dan insya Allah di luar sana ada teman-teman Abuya yang mereka mempunyai kelebihan rezeki, siap membantu dana untuk keberangkatan anak-anak yang ingin sekolah ke Hadramaut. Jadi kalau ada yang kepingin, Abuya anak ulun sekolah ke Hadramaut, berapa tahun di sini? Setahun, 2 tahun. Abuya lihat anaknya. Apabila anaknya baik, berangkat. Udah lulus di sini, nggak apa-apa, berangkat. Nanti di sini Abuya sama Ummah yang meluluskan ijazahnya. Ya, ada yang baru kelas 2, berangkat ke sana, boleh. Abuya lihat dulu anaknya, cocok nggak sekolah ke Hadramaut, amanah nggak, jujur dia. Kalau bagus, sekolah. Nanti Abuya yang meluluskan di sini dengan Ummah. Seperti Haikal, Muhammad Haikal itu baru kelas berapa itu? Kelas 1 atau kelas berapa kemarin? Kuliah. Kita berangkat. Karena dia gigih, Abuya lihat anaknya baik, dia bisa macam-macam. Bahkan yang memberikan dana kemarin, dia bilang, itu Pak Kiai, anak itu saya lihat itu hebat itu anak tuh kalau lulus nanti. Kata Abuya, iya biasanya dia memang ceramah di pesantren. Abuya sering suruh dia ceramah di balik papan di mana-mana. Wah itu kayaknya jadi anak itu. Insya Allah bukan hanya 1 orang, 4-4-nya kata Abuya jadi semua. Ya, berkah ulama tarim dengan berkah para habaib semuanya. Kalian yang belajar di sana dengan niat yang baik, jaga mulut, jaga hati. Lihat saja, pulang ke Indonesia, terutama ke kampung kalian, kalian akan mendapatkan keberkahan ilmu daripada ulama-ulama yang ada di kota Tarim di Hadramaut. Nah, jadi begitu ya, Bapak Ibu, yang anaknya ingin niat sekolah ke Hadramaut, berikan semangat, siapkan dana. Insya Allah, Allah akan berikan kemudahan bagi anak-anak kalian yang ingin sekolah ke Hadramaut di kota Tarim. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, inilah yang kami bisa sampaikan. Minta maaf, minta ampun, minta ridha, minta halal, dan doakan Abuya agar Abuya dan Tuan Guru Sulaiman beserta rombongan berangkat nanti tanggal 5 berhaji dan pulang ke tanah air tanggal 30, mendapatkan keselamatan dari berangkat sampai pulang dan mendapatkan haji mabrur. Dan bagi jamaah semua yang belum berangkat haji dan umrah, Abuya doakan dengan berkat hujan yang turun, dengan berkat rahmat yang turun, ibu bapak yang semua hadir di sini mudah-mudahan segera menjadi tamu Allah, menjadi tamu Rasulullah, bisa berangkat haji dan berangkat umrah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, inilah yang kami bisa sampaikan. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran serta sari tilawah oleh santri putri Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Falyatafadhal mashkura. Pindahkan dulu kursinya ya, langsungnya pindahkan. Syakira, pindahkan dulu. Ambil. Bangkunya pindahkan Ustaz Nazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka ketahui. Ulaika jazaohum maghfiratin min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hari? 10 hari ya? 12, 13. Ini levelnya.